Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek mockup yang bertemakan jasa percetakan berbasis aplikasi. Di sini ada rekan saya Hilda Pratiwi dan saya sendiri Elvira Dukianisa, kemudian ada Yovan Darmawan dan Rahmat Hidayat. Latar belakang. Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, saat ini masih ada perusahaan jasa percetakan melakukan pemasaran, masih menggunakan media cetak seperti banner, spanduk, dan pamflet. Sedangkan untuk pemesanan produk, customer harus datang langsung ke lokasi jasa percetakan tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, pemasaran produk menggunakan banner, spanduk, dan pamflet, pemesanan produk mengharuskan customer datang langsung, dan ini sebagai nilai yang kurang efektif sehingga berdampak kurangnya informasi yang didapat oleh customer. Untuk itu dibutuhkan sebuah media berupa aplikasi sebagai sistem pemasaran dan penjualan jasa percetakan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pengolahan data yang lebih efektif ataupun efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya, sistem informasi pemesanan jasa percetakan berbasis aplikasi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi produk dan pemasaran perusahaan jasa percetakan dan dapat memperluas jangkauan pemasaran serta mempermudah perusahaan dalam proses pengolahan data, pencarian data, dan pembuatan laporan data atau pemesanan percetakan. Oke, selanjutnya di sini ada percetakan. Percetakan adalah proses industri yang menggunakan mesin cetak untuk membuat tinta pada sejumlah besar huruf dan gambar, terutama kertas. Dan percetakan adalah bagian penting dari desain dan percetakan perdagangan. Metode percetakan umum lainnya termasuk embossing, sablon, retografur, dan percetakan digital seperti pita, jarum, inkjet, dan laser. Ini juga disebut teknik cetak yang memberi permukaan perasaan emas dan perak. Dan teknik emboss yang digunakan teknik emboss yang memberi kesan mencolok di atas kertas. Kemudian di sini ada tujuan percetakan yang akan dijelaskan oleh Hilda Pratiwi. Baik, terima kasih Elvira. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem percetakan. Yang pertama, membangun sebuah sistem informasi berbasis aplikasi yang dapat mempermudah dan menghasilkan suatu perkembangan dalam hal produk yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, membantu para konsumen untuk mencetak dengan praktis, mudah, dan self-service. Yang ketiga, membantu konsumen mengetahui estimasi harga dan jenis bahan yang digunakan oleh penyedia layanan jasa percetakan. Yang keempat, mengurangi interaksi secara langsung antar konsumen dan percetakan di era pandemi saat ini. Yang terakhir, dapat memberikan kemudahan pada konsumen baik dalam hal mencari informasi detail produk maupun transaksi pemesanan untuk produk yang diinginkan. Oke, untuk penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Hidayat. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, mempermudah untuk mendapatkan informasi mengenai percetakan yang diinginkan, baik berupa jenis produk, estimasi harga, bahan yang digunakan, dan alamat yang ada pada aplikasi tanpa mengunjungi tempat percetakan langsung. Kedua, dengan aplikasi ini pengusaha percetakan dapat mempromosikan dengan mudah tanpa harus dilakukan secara promosi melalui media kertas. Ketiga, memperluas cakupan pemasaran dan layanan print to order. Dan yang terakhir, dapat memudahkan konsumen agar tidak perlunya mengambil hasil pesanan secara langsung. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya Darmawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari demo aplikasi. Nah, jadi untuk insight dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Jadi aplikasi yang kita buat itu percetakan berbasis aplikasi gitu. Jadi customer mesen
melalui aplikasi dan dia bisa dapat follow up terus dari statusnya apakah sudah selesai atau belum, dan customer juga bisa punya pilihan mau ambil di tempat atau dia melalui jasa ekspedisi itu. Terus pembayarannya juga macam-macam, jadi bisa dari bank atau Indomaret maupun Alfamart. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, jadi ini halaman login. Jadi untuk pertama-tama pastinya kita sebagai customer harus login terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan data-data seperti alamat, nama, email, nomor telepon agar kita bisa melakukan order gitu. Nah, jadi di halaman ini cukup email password, ada forget password, terus juga ada register. Nah, untuk bagian register di sini memasukkan beberapa data yang harus diisi seperti nama, email, dan password. Nah, selanjutnya bisa klik register. Nah, oke. Jadi di sini kita juga punya halaman forget password. Nah, halaman forget password ini kita cukup masukin email aja. Jadi dari email tersebut kita minta reset password. Nanti kita bakal dikirimi token atau link untuk mengubah password gitu. Oke, selanjutnya di sini ada halaman home kami. Jadi di sini merupakan halaman halaman atau halaman utama kami. Di sini ada sidebar untuk list-list menunya, terus ada foto profile, terus ada alamat. Nah, alamat ini penting sekali. Jadi kayak agar customer mengisi terlebih dahulu, makanya dia diletakkan di halaman home gitu. Sebelum dia melakukan pemesanan. Nah, di sini ada jenis percetakan. Jadi kita mau melakukan pencetakan apa gitu. Nah, di sini kita bisa aja langsung pilih kayak jenis percetakan. Nah, misalnya kita mau melakukan percetakan brosur. Nah, kita bisa pilih langsung percetakan brosur. Nah, sebelum masuk ke halaman detail, ini merupakan halaman sidebar di halaman home kami. Jadi ada home, pesanan saya, notifikasi, pengaturan akun, dan logout yang nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, selanjutnya ada detail. Jadi setelah klik jenis percetakan tadi, kita masuk ke halaman detail. Nah, detail ini berisi kayak ibaratnya hasil-hasil perusahaan gitu, maksudnya hasil-hasil brosur yang telah dibuat, jadi ditaruh di gambar, terus ada deskripsinya, ada spesifikasi, misalkan kita ukuran kertasnya ukuran kertas apa aja yang kita punya gitu, mau A4, A5 maupun A6. Nah, untuk bahan ada bahan-bahan apa yang kita punya seperti glossy paper, kanvas, dan stiker glossy. Nah, ketika kita ingin order, kita tinggal aja klik order untuk pemesanan. Nah, di sini kita harus mengisi beberapa yang isian gitu. Jadi yang udah otomatis nomor pesanan dan jenis pesanan sudah otomatis terisi. Lalu ada ukuran, kita pilih ukuran apa aja seperti yang dilihat di halaman detail tadi. Misal kita mau A5, kita bisa pilih A5 gitu. Terus bahannya bahan apa aja, di sini ada glossy paper. Nah, untuk subtotal ini tergantung dari jumlah pemesanan kita ya. Jadi dari ukuran dan juga bahan dan juga jumlah pemesanan dikalkulase dan dihasilkan perhitungan melalui subtotal ini gitu. Jadi totalnya akan muncul di subtotal. Nah, upload file. Nah, di upload file ini kita bisa memasukkan satu atau lebih gitu. Kalau misalkan kita mau masukkan satu gambar aja, satu desain, kita masukin aja. Tapi kalau misalkan mau kita masukin beberapa file, kita bisa ekstrak dulu ke bentuk zip. Nah, selanjutnya kita tinggal klik lanjutkan. Oke, setelah kita klik lanjutkan tadi, kita masuk ke halaman order metode pemesanan. Nah, jadi kita ada dua pemesanan. Yang pertama datang ke tempat, yang dimana customer ngambil langsung gitu. Ibaratnya kita cuman memesan dari sini. Nah, nanti kita tinggal ketika statusnya sudah finish, kita tinggal ambil dengan membawa buktinya gitu yang ada di aplikasi yang nanti akan dijelaskan. Nah, itu untuk datang ke tempat. Nah, selanjutnya ada pengiriman online. Di sini ada pertama yang pasti ada metode pembayaran. Metode pembayaran ada transfer bank dan juga Indomaret dan Alfamart. Nah, transfer bank ada BCA, Mandiri, BRI, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita pilih pengiriman, yaitu ada pengiriman JNE, JNT, dan sebagainya. Nah, alamat ini seperti yang udah kita isi tadi di depan. Tapi kita juga bisa mengubahnya gitu, yang akan diarahkan ke halaman setting akun nanti gitu. Terus ada ongkir. Nah, ongkir ini berdasarkan alamat kita. Jadi berdasarkan alamat dan ekspedisi yang kita pilih gitu. Selanjutnya kita tinggal langsung aja klik lanjutkan.
Oke, selanjutnya masuk di halaman pembayaran. Jadi ketika ini case-nya mungkin beda ya. Kalau yang tadi yang datang ke tempat itu pembayarannya langsung COD, nggak online. Tapi kalau misalkan pemesanan online, bayarnya online gitu melalui yang ini misalnya contoh melalui bank. Misalkan dari bank XXX gitu. Nah, kita di sini di halaman ini dikasih tahu total pembayarannya berapa dan juga virtual account-nya gitu. Nomor virtual account. Jadi kita tinggal copy, kita tinggal transfer. Nah, selanjutnya klik lanjutkan. Nah, oke. Setelah semua sudah dilakukan, kita akan diarahkan ke halaman sukses order, yang dimana menandakan pesanan sudah masuk dan akan segera diproses oleh pihak percetakan. Nah, oke. Selanjutnya halaman pesanan Anda. Nah, mungkin bisa dilihat tadi di halaman menu ini ada pesanan Anda, notifikasi pengaturan akun. Nah, ini akan kita jelaskan di sini, mulai dari sini. Nah, di pesanan Anda ini berisi list-list pesanan yang telah kita buat seperti tadi gitu. Misalkan kita buat seperti tadi membuat brosur, nah ini akan muncul di sini. Ada nomor transaksinya, tanggalnya, terus statusnya. Nah, ini statusnya penting. Jadi kita bisa selalu track terus, selalu follow up. Ini udah selesai atau belum? Pesanan kita udah dicetak atau belum? Nah, kalau belum dicetak in progress, tapi kalau udah dicetak finish gitu. Nah, selanjutnya notifikasi. Nah, untuk notifikasi ini agar mengingatkan customer, jadi selalu di follow up. Jadi ketika update-update terbaru dari status pemesanan kita bakal muncul pop up gitu, pop up notifikasi dari aplikasi tersebut. Jadi seperti ini kayak ada pesanan Anda telah selesai, pesanan Anda sedang disiapkan. Jadi kita tidak harus selalu mengecek gitu. Jadi kita juga bisa diingatkan. Nah, ini selanjutnya pengaturan akun. Nah, tadi mungkin kita bisa lihat kayak di halaman awal alamat, terus juga di edit alamat pas di pemesanan. Nah, ini kita bisa setting di sini, diarahkan ke pengaturan akun. Jadi kita setting alamatnya di sini di alamat. Terus kita juga bisa ganti seperti nama, email, dan juga nomor telepon. Kita juga bisa ganti foto profile dengan cara klik change image. Nah, selanjutnya kalau kita sudah selesai mengganti akun atau data-data akun kita tinggal klik simpan. Oke. Jadi cukup sekian demo aplikasi. Sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh kami di atas, jadi pembuatan sistem ini menurut kami sangat memudahkan baik dari pihak customer maupun owner percetakan. Jadi untuk melakukan suatu transaksi nggak harus melulu kita datang ke sana atau seperti kadang yang kami lihat ada website tapi ordernya via WhatsApp gitu. Nah, jadi ibaratnya eh, dari segi pencatatan transaksi itu masih manual. Nah, fungsinya aplikasi ini agar yang pertama lebih terlihat profesional, yang kedua lebih memudahkan pihak customer maupun owner, ya, dan yang ketiga agar customer bisa selalu mendapatkan status-status yang akan di follow up oleh sistem. Nah, mungkin itu sih, baik dalam kegiatan pemesanan maupun penerimaan pesan. Oke. Nah, jadi cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.